Habis gini silakan kalian share screen, di-share aja jawabannya. Tidak perlu takut salah karena kita akan bahas bersama. Sebelumnya ini aja, saya share screen yang kita kerjakan bersama yang nomor satu. Selanjutnya yang nomor dua adalah dari kalian. Mana ya? Bentar, bentar. Bentar ya. Kok tidak ada save? Bentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bogor. Sudah ya. Ini kita akan bahas yang nomor satu sampai 2A dulu. Jadi nanti untuk ke bawah silakan ada yang share screen. Oke, jadi yang pertama soalnya adalah positif atau negatif, lalu kalian mencari sintetik ekuivalennya. Jadi kalau oke ya, nah ini ada OH di sini, lalu positifnya ada di karbon, bukan ini ya, ada positifnya bukan karbon yang berikatan dengan OH ya, sehingga ini bukan, nanti jawabannya bukan sebagai suatu karbonil karena plusnya di sini, sehingga dia akan menjadi suatu epoksida ya. Saya belum cek semuanya. Nah, tapi sudah saya download, nanti saya koreksi. Nah, dia akan menjadi epoksida, jadi tinggal ditambahin suatu garis gitu aja ke positifnya. Gitu ya. Nah, kalau positifnya ada di sini, baru nanti dia akan jadi suatu karbonil. Lalu yang B, karena positifnya ada di sini, ada di posisi beta, maka dia akan terjadi ikatan rangkap antara alfa dengan beta. Ini di yang ini ya, diskoneksi senyawa 15 di karbonil itu ya, yang dimana dia adalah reaksi Michael. Nah, itu. Lalu yang C ini positif. Nah, ini juga sama dengan yang kalau nggak salah di 13 ya. Kalau positif tinggal ditambahkan OMe atau OR ya. Bisa OMe, bisa OET silakan. Nah, itu atau bisa juga dengan Cl, tapi biasanya yang kita jadi bisa dua-duanya. Seperti itu. Jadi jangan ditambahkan suatu OH karena OH minus ininya positif. Nah, enggak gitu ya. Jadi kalau positif di sini ditambahkan OMe atau suatu OR. Jadi R-nya bisa Me, bisa Et, bisa metil, bisa etil. Kalau ini kalau negatif ya ini kan negatif ya, bisa ditambahkan langsung hidrogen karena hidrogen adalah suatu yang positif. Seperti itu. Dan tanyakan dari sini sintetik ekivalen. Oke, kita bahas yang bawah ini, nanti untuk yang nomor dua silakan ada yang share screen. Nah, ini selanjutnya adalah tentukan retrosintesisnya ya. Retrosintesis dari senyawa ini. Nah, ini sudah ada ikatan rangkap, ada karbonil dan ada ikatan rangkap, di mana ikatan rangkapnya ada di alfa beta. Nah, ini sudah pasti perlu di IGF karena kita tidak bisa langsung memutuskan di sini, nggak bisa ya. Jadi kita IGF dahulu, yang jadi OH itu adalah yang karbon beta. Sehingga ini ada OH ya, yang di materi alfa beta karbonil tak jenuh, di IGF di versi gugus fungsi, jadi bukan didiskoneksi. Nah, setelah itu ini baru didiskoneksi ya. Nah, kemarin kan kalau polaritas laten ini kan adalah positif ya, laten penentuan. Diskoneksi antara si alfa dan beta, sehingga dia akan menjadi negatif. Kenapa negatif? Karena kita ini ya pendekatan polaritas laten kemarin, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, karena positifnya ada di karbon yang mengikat OH, baru ini ditarik suatu ikatan rangkap, suatu karbonil.
Yang negatif ini tinggal ditambahkan hidrogen sehingga dia akan menjadi suatu keton ya di sini. Sintesisnya kira-kira apa memakai LDA ataupun harus ada pakai OMe? Nah, kita lihat di sini dia tidak ada gugus ester ya. Kalau tidak ada gugus ester, kita tidak perlu memakai RONA dengan suatu alkohol, tidak perlu. Nah, kita cek apakah ada dua hidrogen alfa. Ini kan sorry, apakah dua dua reaktan ini punya hidrogen alfa? Dia tidak alfa ya, sehingga sangat kayak gini. Hanya seperti ini saja yang punya hidrogen alfa, sehingga kita bisa menggunakan NaOH dalam H2O seperti ini. Saya Nah, sehingga kita langsung bisa reaksikan dengan NaOH dalam air sehingga menjadi ini ya, lalu reaksi dehidrasi sehingga menjadi suatu alfa beta tak jenuh. Nah, ini kan diskoneksinya ada dua ya. Ada satu, ada dua. Maka ada dua panah di sini. Karena tahap reaksinya dimulai dari yang akhir ke yang depan. Sehingga kita reaksinya mulai dulu yang ini mulai dulu baru lanjut ke sini. Jadi kalau mau reaksikan gini ya. Seperti itu. Nah, ini satunya pH, satunya bensin berupa benzen gimana? Jadi ini adalah fenil. Jadi pH ini adalah fenil dan fenil itu adalah strukturnya ini. Seperti itu ya. Jadi ini hanya saya singkat aja pH. pH itu sama dengan fenil ini. Seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini? Silakan. Hmm. Kalau tidak ada, silakan share screen yang 2B. Kita bahas sampai akhir. Silakan yang 2B. Saya close ya. Di sini saya stop share. Iya Bu, saya Silakan, izin tidak share perlu screen. takut. Ada yang mau share screen, silakan. Saya Nadia Bu. Oh ya, silakan Nadia. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Oke, saya? sudah terlihat. Ya, silakan dijelaskan, Nadia. Jadi menurut saya di bagian 2B ini ada dua macam retrosintesis Bu, karena molekul targetnya ini termasuk dalam beta ketoester. Jadi yang pertama ada retrosintesis A, dia dipotong di bagian sini. Ini kan 1,3 dikarbonil. Jadi yang pertama saya potong di sini sehingga menghasilkan potongannya seperti ini. Lalu di retrosintesis A saya pakai basanya itu NaOET, karena kalau pakai NaOH nanti dia jadinya asam urat. Jadi basanya harus pakai alkoksida gitu. Kemudian yang di retrosintesis B, ini basanya boleh pakai NaOH karena cuma ada satu hidrogen alfa yang ini aja. Jadi boleh pakai NaOH karena dia bukan termasuk ester. Sementara yang ini kan dia termasuk ester. Gitu, Bu. Nah, di sini saya nggak bikin sintesisnya karena di soalnya cuma analisis kemungkinan retrosintesis saja, jadi saya cuma mengerjakan sampai retrosintesis saja Bu, gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, emang soalnya retrosintesis ya. Berarti ini ada dua ya retrosintesisnya ya. Kenapa dipotong di situ? Karena satu tiga ya. Sebentar, ini gimana caranya ini ya? Oh, satu dua tiga gini ya. Satu tiga. Sehingga bisa didiskoneksi antara satu Dua dan satu dua dan dan dua dua dan dua tiga. tiga. Oke. Oke, ini yang positif, yang negatif. Oke. Ditambah dengan NaOET. Gitu ya. Ya, Kenapa kok pakai NaOET?
Karena yang sinton negatif itu dia termasuk ester. Kalau pakai kalau basanya pakai NaOH nanti dia akan menjadi asam karboksilat. Makanya basanya pakai basa alkoksida. Bisa NaOMe atau Mm-mm. NaOET, tapi saya lihat ininya OET jadi saya pakainya NaOET gitu. Oke, NaOET. Nah, permasalahannya adalah berarti ini ya yang saya eh, sebentar biru. Oke. Berarti yang saya lingkari pink ini ya yang sebagai reaktan kamu ya, Mbak ya. Iya bu. Oke. Oke, sebenarnya betul pemilihan NaOET. Kalau dia mengandung ester, maka dia pakai NaOET. Cuma kan kalau NaOET ini kan hanya satu tahap ya reaksinya ya. Maksudnya nggak satu tahap gitu kan. Jadi maksudnya ini ditambah NaOET gitu Iya. kan. Nah, kita cek dulu kalau NaOET oke sudah sesuai. Nah, kita cek apakah kedua reaktan ini punya hidrogen alfa tidak. Punya. Nah, ini punya hidrogen alfa, ini punya hidrogen alfa. Iya. Kalau dua-duanya punya hidrogen alfa, maka NaOIT ini akan mengambil hidrogen alfa di yang nomor satu dan di nomor dua. Jadi nanti produknya semakin banyak. Kira-kira kalau ada hidrogen alfa dua-duanya pakai reaksi apa? LDA. LDA, betul. Jadi nanti kamu reaksikan dahulu dengan LDA. Itu ya. Jadi yang negatif ini OET direaksikan dulu dengan LDA nomor satu kan jadi minus gini kan baru direaksikan ini gitu. Jadi sini ada yang tanyakan nggak? Tidak bu. Ya gitu ya teman-teman yang lainnya bisa dipahami ya. Jadi kalau udah punya dua hidrogen alfa, maksudnya reaktan satu punya hidrogen alfa, reaktan dua punya hidrogen alfa, maka pakai LDA. Karena LDA ini reaksinya dua tahap. Jadi setelah direaksikan dengan LDA, saya tulis nomor satu gini ya, satu LDA, baru yang kedua direaksikan dengan, ini saya tulis A gitu ya, Iya. biar nggak saya ini kan. Nah, baru direaksikan dengan A. Jadi yang pertama direaksikan dengan LDA untuk menghasilkan suatu anion ini. Nah, baru yang kedua direaksikan dengan si A, sehingga nanti akan didapatkan target molekul. Seperti itu. Dan tanyakan dari sini. Memang sudah sesuai kalau ada ester pakai NaOIT aja. Tapi ya itu tadi ya, ada dua hidrogen alfa di reaktan satu dan reaktan dua sehingga disarankan pakai LDA. Iya bu. Oke, dan tanyakan yang lainnya. Oke, yang kedua, jadi kalau kalian cek di PT, ketika pakai NaO, dia berjalannya satu tahap. Maksudnya nggak ada yang satu pakai NaOH, dua pakai H2O. Kan nggak ada satu, nggak ada dua. Jadi NaOH dan H2O. Ini sudah pasti ester. Jadi yang dilihat esternya itu tidak hanya di sinton negatifnya aja, lain. Tapi duanya kalian ini ada ester apa tidak. Kalau ada ester, sudah pasti akan pakai suatu NaOET dalam suatu etanol. Jadi bukan dilihat salah satunya saja. Paham? Nah, jadi kalau oh ini ada di reaktan salah satu reaktannya ada suatu ester, maka sudah pasti tidak bisa pakai NaOH. Gitu. Jadi dicek yang pertama ada ester apa tidak. Kalau ada ester, tidak bisa pakai NaOH. Jadi pakai NaOET dalam etanol. Yang kedua, dicek kira-kira A dan B ini punya hidrogen alfa atau tidak. Dua-duanya punya hidrogen alfa atau tidak. Kalau dua-duanya punya, maka pakai La. Kalau salah satu tidak punya, bisa pakai NaOET. Gitu. Dan Berarti
NaOET-nya ini ikut ke A Nah, atau B? reaksi pemain AET etanol kan sebenarnya ini kan dalam satu tahap. Nah, jadi kalau kamu mereaksikan langsung gini ya, ditambah OET, O. Nah, gini ya, satu pakai ETON A tambah dengan etanol. Nah, kalau kamu pakai NaOH, ini OET-mu ini dia akan terhidrolisis menjadi asam karboksilat. Sehingga kamu harus pakai ETONA. Ini kan dikasih asam gini ya, maka dia bisa terbentuk target molekul. Sementara kalau ini kalian pakai dia akan terbentuk asam karboksilat. Nah, tidak akan terbentuk protein karena kalau sudah ada OET ester, kalau OH sudah pasti ada asam karboksilat. Gitu. Paham, Nadia? Jadi jangan dicek salah satu saja. Oh, kalau sinto negatif ini dia nggak ada S-nya, maka saya pakai NaOH. Lah, cek sinton yang lainnya atau cek reaksi yang lainnya, dia ada esternya ya sudah, berarti nggak bisa pakai NaOH. Jadi NaOH benar-benar dipakai kalau dia tidak ada ester. Kalau salah satu ada ester, sudah pasti nggak bisa pakai NaOH. Gitu. Ada yang tanyakan teman-teman? Paham, Bu, berarti Nadia? untuk Hmm? penulisannya ini kan saya yang sinton negatifnya saya tambahkan NaOH. Berarti yang NaOET ini dia tetap eh, saya masih bingung NaOET-nya dia ikut sinton negatif apa positif? Pasti ikut sinton negatif. NaOET kan masalahnya gini, kenapa kok eh kenapa apa ya? Kenapa kok walaupun dia nggak ada esternya ditambah NaOET karena kamu ini loh, kamu reaksikan antara A dengan si B ini ya, direaksikan. Nah, ini kan kalau direaksikan kan berarti dalam satu labu. Nah, ketika satu labu itu ditambah ditambah ETONA ditambah dengan NaOH, NaOH nggak bakal ngambil hidrogen ini, tetapi dia akan menghidrolisis ini jadi asam karboksilat. Jadi ini tetap kamu tulis NaOET dalam etanol, udah gitu. Dia nggak bisa NaOH karena lawan mainnya dia, ini lawan mainnya dia ada esternya, gitu. Walaupun, oh ini dia nggak ada esternya, saya kasih NaOH. Oh, dia nggak masalah, dia nggak terhidrolisis. Tapi lawan mainnya yang terhidrolisis, karena lawan mainnya yang punya ester. Gitu, Nadia. Paham nggak kira-kira? Iya Bu, sudah. Kasih. Ya. Oke, yang lainnya silakan paham atau tidak. Silakan ditanyakan. Kita bahas bersama. Mbak Ricana, ada yang ditanyakan, Mbak Ricana? Halo, Mbak Ricana? Oke. Itu ya, ini kita fungsinya kita bahas bersama agar eh, ya kita belajar dari studi kasusnya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ya, Sudah bagus. Oke, yang selanjutnya silakan siapa yang share screen? Gak ada yang share screen? Saya, Bu. Ya, silakan Cahya. Oke, Cahya silakan dijelaskan. Jadi untuk nomor 2C itu senyawanya 1,5 dikarbonil. Untuk pemutusan itu ada dua alternatif, yaitu di antara karbon 2 dan 3 atau karbon 3 dan 4. Baik pemutusan di A maupun di B ini menghasilkan sinton yang sama, yaitu ini dan ini.
untuk positif negatifnya itu eh, merujuk pada polaritas laten. Misalnya kalau di karbon yang mengikat gugus karbonil kan biasanya positif, terus berarti di sebelah itu negatif dan begitu terus selanjutnya. Lalu untuk sintesisnya itu menggunakan NaOH karena dari keduanya itu tidak ada gugus ester. Sehingga OH min dari NaOH itu nanti mengambil hidrogen alfa dari sini sehingga terjadi deprotonasi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih eh Cahya. Ini kayaknya ada yang ya Cahya ya. Strukturnya coba cek. Ini kan ujungnya hidrogen, ya. Berarti kan harusnya hidrogen ya Cahya ya. Jangan sampai ke strukturnya nanti. Gitu. Ya, ini senyawa beda maksudnya. Nah, ini hidrogen ya. Oke, ini adalah senyawa 15 dikarbon. Ini reaksi ya. Jadi positifnya ada di berarti karbon sampingnya karbonil alfa dan ini beta. Jadi ada muatan sehingga dia akan membentuk suatu ikatan rangkap sintetik ekovalennya. Oke, karena ini hanya ini ya punya inisial karbon alfa jadi OH dan nggak ada ester. Oke, sudah Cahya dan tanyakan teman-teman dari soal ini. Mbak Aprilia. Ada Ibu. Hmm. Gimana Mbak Aprilia dan tanyakan? Belum ada Ibu. Sudah Oh, cukup mau jelas. tanyakan. Oke. Terima kasih Cahya. Oke, yang nomor 3 silakan. Sudah mulai susah yang nomor 3. Ada yang mau share screen? Permisi Bu Amar, izin share screen. Ya, silakan Nasrul. Ya, oke, dijelaskan Nasrul. Jadi untuk di nomor 3A ini sintesis dari keton jadi apa ini? Jadi untuk retrosintesisnya yang pertama itu di IGF terlebih dahulu. Setelah itu ini kan terjadi pemutusan di sebelah sini. Itu menjadi 1,5 eh, jadi sinton seperti ini. Habis itu ekuivalennya menjadi 1,5 di karbonil. Kemudian ini terjadi dua jalur pemutusan yaitu A dan B. Ini menghasilkan sinton yang jadi untuk Ya, reaksinya Nasrul. Pak, kedengeran Nasrul. Kamu eh, udah ngomong Nasrul. sampun. Oh nggak kedengeran ya. Tak kira belum Nasrul. Maaf, nggak kedengeran saya. Oke, sampai mana Bang Mar tadi? Sampai mana Bang Mar? Ya. Dari awal Nasrul. Mohon maaf Bang Mar, mic-nya rata. Ini jadi untuk 3A yang pertama eh, di IGF terlebih dahulu Bang Mar. Setelah itu menghasilkan sinton seperti ini untuk ekuivalennya menjadi eh, 1,5 dikarbonil. Setelah itu ada dua pemutusan di A sama di B untuk yang A sama B ini menghasilkan sinton yang sama Bang Mar. Setelah itu untuk sintesisnya seperti ini. Jadi direaksikan dengan basa terlebih dahulu dalam air menjadi 1,5 dikarbonil kemudian direduksi. Tuh, untuk yang Oke. terakhir di dehidrasi Bang Mar, menjadi target molekulnya. Oke. Ada yang berbeda dengan Nasrul atau sama semuanya? Apa sama semuanya?
Coba ke atas Nasrul. Oke. Oke, sama semuanya. Mhm. Mbak Ricana, Mbak Sevi sama Mbak Sevi. Kerjaanmu Mbak Sevi. Sama, Bu. Semuanya sama. Najwa sama Najwa. Hah, gak kedengeran Najwa. Ah, gimana Najwa kok? Saya nggak kedengeran ya Najwa. Sama Sama tuh. jawabannya. Sama dengan Nasrul. Oke, kita cek sudah betul untuk alfabetanya. Kita cek ya. Oke, sebenarnya di IGF karena tidak bisa di retros, tidak bisa didiskoneksi sehingga di IGF sehingga OH akan di beta. Untuk diskoneksi sebentar. Oke, untuk diskoneksi adalah antara alfa dengan oke. Ketika kalian mau mengubah menjadi apa namanya siklik ke alifatik untuk mempermudah saya sarankan untuk menomori. Jadi kita mulai mungkin ya udah ini. Satu, dua, tiga, empat. Ini berdasarkan jumlah karbon ya untuk mempermudah 6, 7. Sehingga ada 7 karbon di sini. Berarti kita cek di sini. Ini ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sudah betul. Tadi kan yang negatif tuh yang alfa ya. Berarti ini ya, yang alfa adalah negatif. Oke, sudah sesuai. Nah, yang positif harusnya di karbon posisi berapa, Nasrul? Di posisi 6, Mbak. Sip. Berarti harusnya di posisi 6. 6. Nah, posisi 6. Kalau kamu posisi 7, itu pun kalau posisi 7, dia tidak akan jadi Michael. Kalau gini, kalau kamu kan tadi buatnya ikatan rangkap. Nah, ini baru dia akan jadi ke ikatan rangkap. Tapi kalau positifmu di daerah sini, dia akan jadi suatu epoksida gitu. Jadi bukan suatu Michael. Nah, kalau di sini ya positifnya kan harus di daerah di karbon 6. Berarti kalau positifnya di karbon 6, oh sudah sesuai ya. Oh ya, wah, ya, sorry. Berarti positifmu di sini hanya ini ya, yang salah ya, Nasrul ya. Harusnya di 6 ya, Nasrul ya. Ya, di salah yang di sininya, Bu. Mm-mm. Positif. Gitu ya. Jadi kalau kamu positifmu di nomor 7, jadinya nanti epoksida, Nasrul. Udah beda lagi ya. Makanya jika kalian kesusahan, dinomori aja. Jadi kita kan bisa tahu, oh ini ternyata yang positif jatuhnya adalah di nomor 6 bukan nomor 7. Itu ya. Oke. Dan tanyakan dari sini. Berarti dari sininya ya, misinya ya, Nasrul ya. Cilik. Oh. eh, Oke. Ah, berarti ke bawah Nasrul. Oke, baru setelah itu 15 ya. Oke, ini sudah sesuai. Coba ke bawah. Oke. Tinggal sintesis ke bawah Nasrul. OH minus ya, jangan lupa ya. Bukan OH saja. Sorry.
Bentar. Oke, oke selanjutnya eh jadi ALH4. Oke, coba ini kurang minusnya ya Nasrul ya. OH minus H2O gitu ya. Nah, ini dari karbonil nggak perlu LiALH4 Nasrul karena ini kan satu karbonil. Coba lagi Nasrul. Nah, dia kan setelah dari karbonil sini kan langsung oh ke atas ini. Coba ke atas lagi Nasrul. Nah, di karbonil sini nggak usah ditambahin ini Nasrul LiALH4. Kamu nggak perlu langsung ke OH. Dia kata berapa panah ini ada satu dua banyak dua step. Sebenarnya dari sini menjadi ini cukup pakai ini ke sini kan sebenarnya dia apa kondensi sendirian, maksudnya self condensation kan. Jadi tinggal ditambahkan NaOH dalam air, maka dia akan seperti ini Nasrul secara otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu kamu hidrolisis menjadi OH. Ini kan dia adalah sintonnya. Jadi kalau sinton kan nggak perlu sorry dihidrolisis nggak perlu direduksi. Jadi tinggal tambah OH dalam kemungkinan lama akan menjadi dengan dirinya Nasrul. Gitu. Jadi tidak perlu nambahkan tahapan lagi dari sini ke sini kan NaOH dan H2O. Jadi nggak perlu direduksi ke arah sini. Nggak perlu ke arah sinton. Ini kan ke sintonnya yang gitu. Paham nggak dari sini? Paham, Muhammad. Ya, oke. Kalau gitu yang lainnya paham nggak? Karelina, Mohon maaf, Bu Ambar, boleh diulangi kembali? yang bagian apa, Farelina? Yang bagian sintesisnya. Saya sedikit kurang paham bagian yang sintonnya bisa dikembalikan dengan enak. Oh, NaOH. Gue nggak dikembalikan ini saya positifnya di sini ya. Ah, oke, positifnya di sini. Berarti kan ini ada dua panah retro kan? Satu, dua. Maka dia akan dua tahap. Sebenarnya ini mana ya sintonnya tadi? Jangan yang ini aja. Nah, ini kan tahap pertama ini direaksikan dengan ini, gitu kan? Maka dia akan menjadi ini. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, ini hasilnya ini dia tinggal direaksikan dengan NaOH dalam H2O. Kenapa direaksikan NaOH dalam H2O? Karena ini kan panas kan teman-teman kan ini apa namanya? Bagaimana cara mendapatkan beta hidroksi ini? Jadi nggak perlu direduksi menjadi tidak perlu direduksi dengan LiALH4. Jadi ini ke arah sini gitu. Jadi bukan ke arah sini ya. Enggak, ini kan hanya sinton, bukan sintetik ekuivalennya. Seperti itu. Ini kan sebenarnya kondensasi aldol toh yang sudah kalian pelajari. Jadi ya pakai NaOH H2O. Udah gitu aja. Itu Mbak Farelina. Iya, iya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Jadi jangan ke arah sintonnya. Kecuali ya di sintetik ekivalen ini ada senyawa OH ini. Nah, nggak masalah. Tapi kan ini sintetik ekivalen. Ini sintetik ekivalen untuk mempermudah. Dia bukan yang dihasilkan produknya. Yang dihasilkan produk itu adalah yang hasil ekivalen. Setelah tanda panah 3 ini yang dihasilkan. Gitu. Setelah itu, setelah kondensasi aldol dengan NaOH dalam H2O, nah ini kan didapatkan beta hidroksi. Baru ini dia mengalami dehidrasi, yakni dipanaskan. Jadi sebenarnya di sini ada 3 tahap reaksi. Seperti itu. Jangan diubah ke sintonnya, enggak diubah ke sintonnya. Udah langsung ke sintetik ekuivalennya. Gitu aja. Sebenarnya kan ini kan sebenarnya kondensasi aldol. Karena dia adalah beta hidroksi, dia
diskoneksi dia menjadi 1,5 dikarbonil seperti itu. Jadi ada 3 tahapan. Gitu ya Nasrul. Paham nggak Nasrul maksud saya? Paham, paham, Mar. Oke, yang lainnya ada yang tanya. Coba di scroll ke bawah Nasrul bagian reaksi Nasrul. Nah, sehingga ini nggak perlu LHM, LiALH4, dia cukup NaOH dalam H2O karena dia kondensasi aldehyd ya. Ini nggak perlu ini. Nah, jadi dia langsung ke sini. Itu ya baru dia dipanaskan sehingga dehidrasi. Seperti itu. Jadi ini dengan retrosintesisnya dia 1, 2, dan 3. Nah ini sama-sama OH minus dalam H2O. Cuman ini bisa jadi kemungkinan dalam satu pot reaction dia setelah jadi ini lalu dia menjadi ini seperti itu. Jadi bisa saja kayak dia itu dalam satu pot reaction atau dalam satu labu ukur dia terjadi 2 reaksi. Kan beberapa produk. Karena ini kan reaksinya sama. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Nasrul. Bisa di stop share. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada yang mau share screen? Ada yang share screen, silakan nomor 3. Nggak apa-apa kita bahas bersama. Nggak ada yang mau share screen? Ayo silakan. Bisa share screen belum? Ya, Mbak Alfia. Sudah terlihat. Apa sudah terlihat? Ya, sudah, silakan. Nah, untuk soal yang B ini masuk ke 1,3 di fungsi, itu saya putus di karbon nomor 2 sama nomor 3, nanti jadi sinton negatif sama sinton positif seperti ini. Lalu untuk yang sinton positif, karena itu karbonnya tinggal ditambahkan OET, kemudian yang sinton negatif itu karena ada CH3-nya, maka saya putus CH3-nya, kemudian saya jadikan sinton positif sama sinton negatif lagi. Untuk yang sinton positifnya itu saya IGF, jadi OH, lalu di retrosintesis jadi sikloheksanon, kemudian yang CH3 itu saya retrosintesis jadi CH3-MGBr. Untuk sintesisnya sikloheksanon direaksikan dengan CH3-MGBr dengan H3O plus, kemudian dioksidasi dengan PCC. Jadinya seperti itu. Oke, yang lainnya sama atau beda?
Oke, semuanya sama. Oke, kita cek ya. Iya Bu Ambar, punya saya beda. Oh, oke, bedanya sebelah mana, Nasrul? Yang di eh, dua metil sikloheksanon itu kalau saya IGF Bu, jadi sikloheksanon langsung. Jadi nanti untuk sintesisnya direaksikan dengan LDA sama ini eh, CH3 halogen Bu. Jadi kak ya, nanti saya cek kayak. Oke, oke, berarti beda ya dengan ini ya. Kayaknya itu juga beda dengan kita bahas bersama aja dulu ya. Berarti beda ya, Nasrul ya. Hmm. Iya Bu Ambar. Oke, kita cek dulu aja. Jadi didiskoneksi di daerah B ya kan ya. Ini kan sebenarnya ada metil ya di sini ya, jangan lupa. Kalau diskoneksi di sini, ini metil. Nah, kalau diskoneksi di sini, maka yang bermuatan negatif bukan yang metilnya sini, tapi yang sini yang bermuatan negatif. Gitu ya. Karena ini yang kamu diskoneksi. Jadi yang negatif adalah yang karbon hasil diskoneksi. Jadi bukan yang ujung sini. Kalau ujung situ kan dia tetap CH3, jadi bukan daerah sini. Ini yang negatif gini ya. Lalu ini yang positif. Oke, saya anggap sudah sesuai. Nah, kalau negatif berarti dia sudah tidak ada sinton di sini, sudah tidak ada negatif positif, sudah tinggal ditambahkan hidrogeninya seperti ini. Nah, ini OET sudah sesuai. Oke. Lalu permasalahannya ketika kita cek di sini, berarti kamu diskoneksinya di sini, Mbak. Kalau didapatkan positif dan negatif di sini, berarti kamu diskoneksinya area sini. Nah, gitu ya. Jadi tidak merusak cincin. Nah, didapatkan positif negatif. Nah, ini adalah jadi reaksi Grignard. Perlu diketahui bahwa reaksi Grignard digunakan untuk mensintesis suatu alkohol. Jadi, apakah ini positif, ini sinton, lalu di IGF? Kita tidak bisa menginterkonversi gugus fungsi sinton. Jadi, kalau ada positif di IGF, nah kita tidak bisa. Kita ini kan sinton ya, sinton positif. Nah, kita tidak bisa IGF. Nah, ini dilarang. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menginterkonversi gugus fungsi. Berarti kita lanjutkan di sini ya. Nah, ini kan di diskoneksi di sini ya. Mana yang mana yang positif itu ya benar. Tapi kalau Mbak pakai reaksi Grignard, ini harusnya yang dihasilkan adalah suatu alkohol. Permasalahannya ini adalah keton, bukan alkohol. Maka mana yang sinton negatif, mana yang sinton positif? Sudah pasti jelas ini sinton negatif karena tidak bisa positif. Lalu yang ini adalah sinton positifnya. Kalau sinton negatif, nah kalau negatif di sini kan tinggal kita tambahkan hidrogen ya. Jangan lupa ditambah dengan suatu di sini adalah basa. Kenapa kok basa? Karena di alfanya ini adalah negatif. Jadi basa ini digunakan untuk mengambil hidrogen alfa sehingga dia akan jadi negatif. Nah, yang CH3 kalau positif tinggal ditambahkan apa? Tinggal ditambahkan suatu yang negatif yakni suatu halogen. Saya ganti Br. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai reaksi Grignard. Gitu. Untuk reaksinya bagaimana ya? Untuk reaksinya dari bawah ke depan ya. Ini ini kan sudah ya cukup ya sikloheksanon betul ya. Sikloheksanon ditambahkan basa, maka dia akan menjadi negatif seperti ini. Nah, baru direaksikan dengan CH3Br sehingga didapatkan suatu senyawa seperti ini, baru direaksikan dengan ETO ini ya. Dengan bantuan apa? ETONA dalam etanol. Maka dia akan menjadi suatu produk seperti ini. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menginterkonversi gugus fungsi sinton. Ada yang tanyakan dari sini? Silakan. Itu ya.
Jadi ini adalah untuk ininya. Lalu ada yang tanyakan nggak sebelum saya hapus ke sintesisnya? Jadi ini ada berapa tahapan? Di sini ada satu, lalu ada dua. Nah, dasarnya cuma ada dua tahapan. Saya tanyakan Mbak Alifah, sudah paham maksud saya Mbak Alfia? Tidak, Ibu. Sudah paham. Ah, tidak. Sudah paham. Oh, saya tidak. Gitu ya. Jadi kalau prasigritnya itu yang didapatkan pasti alkohol karena prasigritnya kan untuk mendapatkan suatu alkohol. Nah, ini ya sebenarnya sudah oke OH, cuma kita tidak bisa menginterkonversi gugus fungsi suatu sinton. Oke, kalau gitu saya hapus ya. Nah, untuk sintesisnya bagaimana? Tinggal dituliskan kembali saja. Ini saya pakai suatu ini ya. Nah, ini kecil di atas ya. Kok ini ya? Bentar. Nah, berarti tinggal ini O. Ini kok agak elek ini. Apalah. O lalu ditambah suatu basa. Mungkin Na. Bisa NaOH. Ini nggak bisa pakai. Bisa NaOH, bisa NaH. Terserah ya. Ini kita pakai NaH, NaOH bisa dalam. Oke, maka dia akan menjadi gini ya. Nah, negatif gini kan karena mengambil hidrogen alfa baru direaksikan dengan suatu alkil halida. Tadi alkil halidanya CH3Br. Sehingga nanti akan menghasilkan, nah ini ya CH3 gini kan ya. Baru nanti direaksikan dengan COET dalam ETONA etanol. Nggak bisa ya pakai NaOH ya karena dia ada esternya. Kalau pakai LDA gimana? Bisa pakai LDA, tapi LDA mahal. Ini kan nggak pakai LDH, LDA kan nggak apa-apa karena hanya yang punya hidrogen alfa cuma satu senyawa saja. Seperti itu ya. Jangan kan nggak dari sini. Ini tinggal dituliskan ini dan ETONA. Gitu ya teman-teman. Oke, bisa di stop share Mbak. Oke, ini juga bisa menjadi pengetahuan selanjutnya ya. Jadi nggak masalah. Sudah saya share screen ini saya. Nah, oke tadi sudah yang dilakukan bisa atau sebenarnya kita juga bisa melakukan diskoneksi terlebih dahulu. Sini ke saya ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Bu, Halo? kelihatan. Terlihat, Bu. Oke. Oke. Kok nggak ada ininya ya? Saya nggak apa. Hmm, bentar, kok saya nggak bisa ini ya. Saya nggak bisa nyoret-nyoret ya, maaf ya. Atau bisa didiskoneksi dulu alkilnya. Kenapa kok didiskoneksi alkilnya? Karena, nah ini kan minusnya di sini. Ini kalau didiskoneksi dulu alkilnya, maka ini akan jadi minus, ya kan? Ini kan polaritas selatan kan positif, negatif, positif. Nah ini positifnya. Negatifnya ini tinggal tambahkan hidrogen, lalu ini adalah CH3I. Kenapa kok sebenarnya yang dilakukan oleh Mbak Alfia tadi bisa, tapi ini juga bisa. Ini lebih disukai. Kenapa kok lebih disukai? Karena ini hidrogen yang di sini, hidrogen alfa yang di sini, itu lebih mudah diambil jika dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Karena hidrogennya akan lebih asam karena dia ini ya elektronnya ditarik oleh karbonil dua karbonil sehingga kalau ditarik dua karbonil maka hidrogen akan mudah lepas. Kalau tadi yang Mbak Alfia kan cuma satu karbonil ya ini kan nggak ada ya maka hidrogen itu akan lebih sukar lepas daripada bentuk seperti ini. Jadi alkilnya lebih disukai kalau diputus terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ini jadi DH3I. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini kan kalau saya tulis di sini adalah 1,3 dikarbonil. Nah, diskoneksi kan sebenarnya bisa dilakukan antara 1,2 dan 2,3. Tetapi kenapa kok kita lakukan yang 2,3? Karena kalau 1,2 dia akan merusak cincin dan kurang disukai. Sehingga kita lebih memilih 2,3. Jadi sebenarnya untuk strategi gini juga memperhatikan stabilitasnya ya.
Nah, sehingga kita memilih 23 karena kalau 12 dia akan merusak cincin. Sehingga kita diskoneksi 23. Ini yang negatif, ini yang positif, sehingga negatif tinggal ditambahkan hidrogen. Jadi siklohexanon ya, yang positif kita tambahkan dengan OMe atau OET. Ada yang nanya kan dari sini? Sebenarnya sama dengan yang di atas, cuma yang dikerjakan Mbak Alf, yang sudah dibahas dengan yang Mbak Alfia tadi. Cuma yang ini yang didiskoneksi adalah algenya terlebih dahulu. Nah, untuk sintesisnya kita tinggal ini ya bergerak dari akhir ke awal. Nah, sintesisnya, nah ini ya tinggal kita reaksikan. Kenapa kok enggak pakai NaOH? Karena di sini ada esternya. Lalu kenapa kok eh, tidak pakai LDA? Karena yang ini, yang saya lingkari ini dia tidak memiliki hidrogen alfa, sehingga kita bisa hanya memakai MEONA dalam metanol, sehingga akan didapatkan produk seperti ini. Lalu kita reaksikan dengan NaOH untuk apa? Untuk mengambil hidrogen alfa di sini, sehingga dia akan jadi negatif. Kalau negatif, dia akan sehingga akan didapat ya seperti itu. Ya, dari sini silakan. Nomor selanjutnya, nomor 3, silakan. Ya, Izin share screen tuh. ya, silakan, Olive. Baik, untuk yang nomor 3 di sini dengan materialnya yaitu asam asetat dan dengan tadi gambar ini selanjutnya yaitu di retrosintesis yaitu dari 1,3 difungsi nanti dipotong yaitu 23 yang nantinya didapatkan enolik sama kationnya ini Hmm, untuk yang nukleofil ini nantinya di IGF menjadi asam asetat sesuai dengan starting materialnya. Untuk yang positif, sinton positif ini tinggal diubah dengan menjadi keton menjadi aldehid. Selanjutnya untuk sintesisnya yaitu asam sinamat ditambah dengan alkohol yaitu reaksi esterifikasi yang kemudian direaksikan dengan H2SO4 yang dipanaskan yang menghasilkan asetat plus H2O yang kemudian direaksikan dengan reagen LDA untuk menjadikannya sebagai sinton negatif yang kemudian direaksikan dengan sinton positifnya menjadi target molekul. Gitu, Bu. Oke, terima kasih, Olive. Oke, sudah oke ya. Cuma ini bukan sinton ya, Olive ya. Ini adalah, jadi sinton itu hanya membantu kalian di retrosintesis, Rek. Jadi ini bukan sinton ya. Kenapa ada sinton positif negatif? Itu adalah hasil diskoneksi di tahapan retrosintesis. Gitu. Jadi ketika negatif, ini adalah namanya adalah suatu ion, gitu ya. Dia adalah suatu anion di sini karena dia negatif. Ya gitu aja. Nah, ini direaksikan dengan suatu aldehid, bukan sinton lagi. Gitu ya, sinton positif, sinton negatif itu merupakan hasil diskoneksi dari retrosintesis. Ketika sudah masuk reaksi, tidak ada sinton positif dan sinton negatif. Jadi sinton positif negatif itu hanyalah sebagai alat bantu kita dalam mengidentifikasi senyawa. Sintetik compound-nya. Sorry, ekivalen sintetiknya. Oke, kita lihat di sini adalah pemutusan terjadi antara 2 3 kan ini ya, antara si alfa dengan beta sehingga didapatkan sinton negatif dan sinton positif. Sinton negatifnya tinggal ditambahkan hidrogen, ini terjadi automorik atau enol ya. Oke, sehingga didapatkan ini. Nah, ini di IGF menjadi asam karboksilat karena yang
diminta adalah ini ya, starting materialnya adalah asam karboksilat. Sebentar, sebentar. Oke, starting karena yang diminta adalah starting materialnya asam karboksilat. Jadi ester bisa di IGF menjadi asam karboksilat. Lalu ini sinton positifnya akan menjadi aldehid, sudah oke. Lalu untuk sintesisnya sendiri, asam karboksilat ditambah etanol. Etanol ta? Oh ya, etanol karena di sininya OET ya. Kalau OME maka metanol. Dia esterifikasinya, Fischer esterification ya, harus dengan katalis asam sehingga menjadi ester. Nah, ini ditambahkan dengan LDA, sudah benar. Kenapa ditambahkan dengan LDA? LDA ini untuk mengambil hidrogen alfa di sini. Kenapa kok LDA kok tidak dengan NaOET? Karena ini di reaksi satunya dia punya hidrogen alfa, sama-sama punya hidrogen alfa, sehingga kita harus menggunakan LDA. LDA ini direaksikan dengan suatu ini ya, hasil dari sinton negatifnya ini ya. Ekuivalen sintetik yang hasil dari sinton negatifnya ini. Oke, direaksikan dengan LDA sehingga didapatkan anionnya, lalu direaksikan dengan aldehid sehingga akan didapatkan suatu target molekul. Oke, sudah benar, Olive. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya anggap sudah jelas ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, silakan udah share screen. Yang terakhir, Izin share screen, Bu. ya Mbak Rika. Apa dari Ya, sudah, silakan. yang pertama, retrosintesis pada cincin epoksida pada senyawa itu di beta hidroksiketon, lalu di IGF dipecah pada eh, senyawa senyawa 2 hidroksimetil dengan lalu mendapat sinton negatif dan sinton positif. Lalu disintesis dengan direaksikan dengan LDA dan membentuk enolat melalui pengambilan hidrogen alfa. Coba ke bawah Mbak sintesisnya. Nah, oh, oke, berarti untuk sintesisnya ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini ya sambil saya coba. Oke, kita lihat untuk coba ke bawah coba ke atas untuk retrosintesisnya. Nah, ini kan gimana caranya mendapatkan ini ya, mendapatkan epoksida dari suatu sikloheksanon. Nah, oke sudah betul untuk epoksida IGF. Hanya saja hubungan antara epoksida dan alkohol ini apa kira-kira? Coba ke bawah sintesisnya saya mau lihat. Nah, ini ternyata negatif direaksikan dengan alkohol, dia akan menjadi alkohol. Nah, ini missingnya ya. Jadi ketika tadi kan pakai ini ya, pakai alkil halida ya yang tadi ya. Ini negatif ditambah dengan alkohol, maka dia akan jadi udah kini nggak ada OH-nya. Sehingga ini adalah bukan reaksinya. Seperti itu. Oke, kita bahas bersama kira-kira bagaimana. Coba ke atas lagi. Nah, kita bahas hubungan antara. Nah, ini bisa di IGF. Sebenarnya apa sih hubungan antara alkohol dan epoksida sehingga bisa di IGF? Kalau kalian di monofungsi,
reaksi dari alkohol, maka, sorry, kalau di monofungsi, reaksi alkena, jadi alkena pada dasarnya, ini ya, saya tulis alkena, ini kan alkena ya. Ketika dia direaksikan dengan reagen namanya MCPBA, apa itu MCPBA? MCPBA ini adalah singkatan dari metakloroperoksibenzoik acid. Berarti dia asam benzoat peroksida. Nanti kalau kita tuliskan gambarnya adalah seperti ini. Ini, nah, COO. Nah, ini adalah peroksida ya. Nah, nah, MCl. Nah, ini adalah MCPBA. Jadi kloro pada posisi meta, peroksi benzoik acid. Jadi asam benzoat tapi ada tambahan oksigen di sini. Nah, dan ini adalah namanya peroksida. Jadi kalau ada OO ini adalah peroksida. Nah, ini adalah MCPBA di monofungsi. Ketika suatu alkena direaksikan dengan MCPBA, maka dia akan membentuk yang namanya suatu epoksida. Nah, ini ya R, 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 R. Nah, ini namanya reaksi oksidasi. Jadi alkena direaksikan dengan MCPBA akan menjadi suatu epoksida. Sehingga epoksida ini kalau di IGF maka dia akan cenderung di IGF menjadi suatu alkena. Alkenanya di mana? Nah, ini karbonnya ada berapa? Di sini ada, ini kan karbonnya cuma ginian. Nah, dia akan menjadi alkena seperti ini. Karena alke, jadi karena alkena ini kalau direaksikan dengan MCPBA dia akan menjadi epoksida. Sehingga epoksida kalau di IGF dia akan menjadi alkena. Karena hubungan inilah. Sehingga ini ya, epoksida kalau di IGF dia akan menjadi alkena. Karena alkena kalau direaksikan dengan epoksida kalau di interkonversi gugus fungsi dia akan menjadi alkena. Karena alkena kalau direaksikan dengan MCPBA dia akan jadi epoksida. Nah, karena hubungan ini sehingga epoksida ini di IGF menjadi suatu, nah ini alkena. Mungkin kalian familiar, nah ini adalah dia alfa beta tak jenuh. Baru alfa beta tak jenuh ini ketika di IGF dia akan ada tambahan alkohol pada posisi beta. Sehingga hasilnya akan, nah ini sudah sesuai, ke bawahnya sudah oke. Ini nggak perlu di IGF sampai alkohol ya, karena mintanya kan kayaknya, mintanya alkohol dah. Mintanya kan ini kan, nah sudah sesuai kan. Nah, gini jadinya. Gitu. Jadi ini ya, epoksida di IGF akan menjadi alkena. Karena alkena ini adalah alfa beta karbonil, ketika di IGF dia akan jadi alkohol, lalu terjadi pemutusan antara alfa dengan beta. Seperti ini. Oke, ada yang tanyakan. Nah, ini yang saya bilang semua materi atau reaksinya dapatkan alkena oksidasi PBA akan menjadi suatu epoksida. Ini namanya epoksida ya. Oke, Mbak. Paham itu. Oke, ada yang tanyakan enggak kira-kira? Apa ya, Mbak Clarissa, ada yang tanyakan Mbak Clarissa? Belum, Ibu. Oke. Nah, baru ini ya hasil dari interkonversi gugus fungsi ya. Nah, baru untuk sinsisnya bagaimana? Kalau kita cek di sini berapa panah ya? Ada satu, dua, tiga. Ada tiga panah sehingga reaksinya nanti akan ada tiga ini ya. Nah, ya. Sehingga untuk sintesisnya bagaimana? Eh, Sebentar teman-teman. Oke, ini aja.
Untuk sintesisnya saya share screen aja, Mbak. Tak tolong di stop share ya. Oke, saya share screen. Oke. ETON. Oh, saat ini ETOA ya, ini LDA ya, sesuai yang Wanda tadi ya. Nah, nomor 4 ya ini ya. Alkena dengan MCPPA. Jadi alkena direaksikan dengan MCPPA, dia akan jadi epoksida. Sehingga epoksida ini berkonversi gugus fungsi menjadi suatu alkena. Jadi ini kan ada beta jenuh karbonil. Sehingga di IgA di betanya adalah ada OH-nya di sini. Nah, selanjutnya sama kayak alfa beta eh beta hidroksikarbonil terjadi pemutusan beta sehingga yang alfa di sini negatif, yang beta adalah positif. Yang negatif tinggal tambahkan hidrogen jadi suatu keton di sini, yang positif akan jadi aldehid. Sudah, gini aja. Sama dengan yang tadi ya. Nah, untuk sintesisnya ini sikloheksanon ini direaksikan dengan aldehid karena hanya satu hidrogen alfa kita bisa pakai NaOH dan H2O sehingga didapatkan produk ini. Nah, produk ini dapatkan dari mana? Kita ulang hasilnya ini. Jadi ini ditambah dengan ini akan jadi ini. Begitu juga ini menjadi ini karena ini kondensasi karena ini adalah dehidrasi biasa. Jadi ini ya dipanaskan sehingga akan menjadi alkena. Alkena direaksikan dengan MCPBA, maka dia akan menjadi target molekul, di mana target molekulnya adalah suatu epoksida. Seperti itu, diingat-ingat untuk reaksinya karena mungkin nanti akan kita ulas kembali. Jadi kalau alkena menjadi epoksida, dia pakai MCPBA seperti itu ya. Atau tadi yang direaksikan dengan alkil halida, dia akan ada tambahan alkil atau esterifikasi IGF tadi seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Oke, jadi hari ini kita hanya membahas ini saja ya, membahas tugas ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke aromatik. Jadi RPS-nya belum disesuaikan. Ini yang terbaru. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada terkait sintesis difungsional. Jadi pada kalian aja yang ada di fungsional seperti itu. Oke, jadi kita masih pertemuan ketiga ya, kurang 4 pertemuan. Nanti 2 pertemuan kita gunakan untuk sintesis senyawa aromatik. Yang 2 pertemuan adalah gugus fungsi protecting groups. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Kalau tidak ada, sebenarnya kurang 20 menit ya waktu nih ya. Bentar, apa saya nyicil aja. Ada yang tanyakan dari sini?
Ini kan saya sampai 2040 ya. Saya isi materi aja ya. Biar nggak kupu-kupu. Oke. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, sudah ya. Ini hanya pengertian dari retrosintesis. Oke. Oke, pokok materi kita adalah ini ya. Jadi kalian semuanya sudah mendapatkan dimonofungsi terkait reaksi benzena. Jadi ada dua reaksi, yakni substitusi elektrofilik dan substitusi nukleofilik. Kalau substitusi elektrofilik, maka yang elektrofil yang diganti, yakni yang positif yang diganti, sementara substitusi nukleofilik adalah yang nukleofilnya yang diganti. Nah, ini saya next saja. Yang pertama adalah reaksi benzena monosubstitusi, berarti substituennya ada satu ya. Nah, ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa ketika benzen ditambahkan dengan profil, maka ini kan aslinya hidrogen ya. Ini hidrogen banyak 6 ini. Nah, jadi hidrogen itu kan positif ketika direaksikan dengan elektrofil, maka hidrogen tersebut akan digantikan dengan elektrofil sehingga namanya adalah substitusi elektrofilik. Nah, ini mengingatkan kembali ke monofungsi. Jadi intinya hidrogen ini adalah positif lalu ditambahkan dengan suatu yang positif sehingga hidrogen ini akan digantikan oleh elektrofil. Itu ya. Saya next saja. Lalu mengingatkan kembali ketika di monofungsi, substitusi elektrofilik aromatik itu sangatlah mudah dihafal karena hanya ada halogenasi. Kalau halogenasi, berarti kalau yang masuk Br, reaksinya adalah Br2 dan FeBr3. Kalau yang masuk Cl, maksudnya kalau ini ya, ini kita kasih Cl2 dalam FeCl3. Maka yang masuk adalah Cl. Nah, ini ya, sangat umum sekali di monofungsi. Jadi kalau kondisinya Br2 FeBr3, maka elektrofilnya Br, berarti yang masuk Br. Lalu kalau nitrasi, itu pakai HNO3H2SO4. Nanti yang masuk adalah O2. Lalu kalau sulfonasi, pakai S2 yang masuk minus ini SO3H-nya ini ya. Jadi kalau benzen ketambahan SO3 ini ya untuk reaksinya ya SO3H2SO4 karena ini reaksi sulfonasi maka yang masuk adalah SO3H. Nah, sangat monofungsi ya. Sementara untuk alkilasi Friedel-Crafts kalau yang masuk RCl ini adalah suatu alkil dan dengan katalis AlCl3 maka elektrofil yang masuk adalah R-nya. Kalau Friedel-Crafts asilasi ini ya pakai COCl dan kata AlCl3 yang masuk adalah sangat bisa dicek di monofungsi ya. Lalu untuk formulasi atau yang adalah CO HCl AlCl3 ada 4, nah ini ada 2 ya ini, maka yang masuk adalah soal COH atau pakai reaksi ini. Seperti itu. Jadi ini dihafalkan. Nanti buat retrosintesisnya ya. Nah, ini adalah hubungannya. Nah, saya next. Ini monofungsi saja ya. Intinya ini ya, suatu benzen ketika direaksikan dengan HNO3H2SO4 maka yang masuk adalah NO2. Sehingga benzen ditambah NO3H2SO4 dia akan menjadi ini. Yang masuk adalah NO2. Lalu ketika benzen itu ditambahkan dengan H2SO4 dan ditambahkan H2SO4, maka yang masuk adalah SO3H. Ini ya, jadi perlu dihafal. Kalau benzen ditambahkan H2SO4 dan pemanasan, maka dia yang masuk adalah SO3. Saya next saja.
Nah, bagaimana untuk retrosintesisnya? Enggak jadi. Oke. Bagaimana untuk retrosintesis? Maka diputus antara benzen dan substituennya. Jadi substituennya hanya ini saja, hanya Br, Cl, NO2, SO3H, lalu ini COX. Yakni suatu R diputus di sini antara benzennya. Yang diputus adalah antara profil dengan si benzen. Ketika sintesis dan didiskoneksi, ya contohnya ya, NO di sini. Nah, berarti diputus di sini. Yang jadi sinton negatif itu adalah yang benzen, karena benzen itu kan kayak akan elektron, sehingga dia jadi sinton negatif atau jadi nukleofilnya. Berarti ini kan sisanya adalah NO2. Berarti kalau ini negatif, berarti NO2-nya yang positif. Ini akan jadi elektrofil. Sudah untuk sintetik ekuivalennya tinggal ditambahkan hidrogen sehingga akan jadi pure benzen. Nah, untuk NO2, kalau NO2 plus, dia akan jadi apa? Kita kembali di sini. NO2 plus kan ini ya. Nah, kalau NO2 plus, maka sintetik ekuivalennya adalah dia menjadi HNO3 dan H2SO4. Nah, sehingga sintetik ekuivalennya adalah HNO3, H2SO4. Sehingga untuk sintesisnya bagaimana? Ya tinggal mereaksikan si benzen dengan HNO3 H2SO4 sehingga dia akan didapatkan suatu target molekul. Ini target molekulnya. Seperti itu. Jadi didiskoneksi antara elektrofil dan si benzen. Oke, ada yang tanyakan dari sini, teman-teman? Ada yang ditanyakan, Cahya? Belum ada, Bu. Oke, saya anggap sudah oke ya. Nah, saya next. Ini. Sintesis molekul target aromatik biasanya dimulai dengan benzena, toluena, atau turunan benzena sederhana lainnya yang tersedia secara komersil. Nah, bagaimana sintesis senyawa berikutnya? Sudah saya coret-coretannya. Ini ada bromobenzen. Ingat, diskoneksi adalah antara si benzen dengan si elektrofilnya. Nah, ini kita diskoneksi. Sinton negatif, yakni ini ya, sudah pasti benzen jadi sinton negatif, yakni nukleofilnya. Lalu ada sinton positifnya Br. Nah, kalau sinton negatif, sintetik ekuivalennya tinggal ditambahkan hidrogen sehingga jadi benzen. Untuk yang Br plus, sintetik ekuivalennya apa? Kembali lagi ke slide tadi, kita lihat untuk Br plus. Nah, ini ya, elektrofil Br plus, maka dia sama dengan Br2 FeBr3. Sehingga ini dia sama dengan Br2 FeBr3. Lalu untuk sintesisnya bagaimana? Ya, tinggal mereaksikan si benzen dengan Br2 FeBr3 sehingga didapatkan suatu target molekul. Seperti itu. Dan tanyakan, mau substitusi gini gampang, teman-teman. Saya coba cek lagi ya, saya nggak hafal. Oh, banyak ternyata. Oke. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana cara mengubah benzen menjadi suatu asam karboksilat. Nah, di sini mungkin kalian sudah belajar dengan Prof. Yatno. Jadi sebenarnya ketika gimana cara sintesis ini sebenarnya bisa lebih dari satu cara. Jadi strategi ini tuh sebenarnya tidak saklek ya, mungkin ada strategi yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagaimana cara sintesis benzen menjadi asam karboksilat. Sebenarnya ini bisa didiskoneksi di sini ya teman-teman ya, kan sudah belajar reaksi Grignard ya kayaknya ya. Nah, ini kalau kita diskoneksi, maka dia akan menjadi gini ya, negatif. Di sini kan otomatis jadi negatif ya, benzen sudah pasti jadi negatif. OH adalah positif. Nah, ini mungkin baru juga bagi kalian. Nah, kalau negatif dengan
positif seperti ini, teman-teman, di yang tadi kita pelajari kan tidak ada ya. COOH-nya positif kan tidak ada. Berarti sebenarnya ini tidak bisa pakai yang tadi. Nah, kira-kira ini sintetik ekuivalennya apa? Jadi, teman-teman, kalau ada COOH positif, maka dia akan ekuivalen dengan CO2. Nah, ini ya. Atau CO2. Nah, ini sintetik ekuivalennya COOH positif adalah CO2. Nah, kalau sintetik ekuivalennya kayak gini, yang negatif ini apa? Nah, ini kita tidak bisa langsung menambahkan hidrogen. Jadi, kalau gandengannya sinten positif COOH dan ini negatif, maka dia adalah suatu reaksi Grignard. Nah, MgBr. Jadi, reaksi Grignard bisa bereaksi dengan karbon dioksida untuk menjadi asam karboksilat. Seperti itu. Nah, ini mungkin baru bagi kalian ya. Sehingga kita bahas. Jadi kalau reaksi Grignard direaksikan dengan alkohol, dia akan menjadi suatu asam, reaksi Grignard ditambahkan dengan karbon dioksida, dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, MgBr ini bisa di IGF menjadi suatu Br. Nah, ini juga jadi MgBr, suatu reaksi Grignard bisa di IGF dengan menghilangkan magnesiumnya. Seperti ini. Karena ini yang dimintakan benzen ya. Nah, baru Br ini bisa didiskoneksi menjadi negatif dan Br positif. Sehingga di sini dia akan menjadi benzen. Lalu di sini Br plus, baru dia menjadi Br2 FeBr3. Nah, ini saya maksud kita sudah dalam tahap advance ya. Jadi tahapannya lebih banyak ya. Nah, ini baru diminta. Nah, ini kan saya kan mintanya bagaimana cara mensintesis asam karboksilat ini dari suatu benzen. Nah, ini caranya. Jadi di sini kalian dapat reaksi baru bahwa Mg jika asam karboksilat ini adalah sinten positif, maka dia bisa menjadi CO2. Kalau CO2 maka gandengannya satunya adalah reaksi Grignard. Jadi reaksi Grignard kalau ditambahkan dengan karbon dioksida dia akan menjadi asam karboksilat. Lalu reaksi Grignard ini bisa di IGF menjadi Br, jadi Mg-nya dihilangkan. Baru Br ini bisa didiskoneksi sehingga didapatkan benzen dan Br2 FeBr3. Seperti itu, teman-teman. Jadi tolong diingat-ingat ya, nanti mungkin di soal ataupun di ujian akan keluar di bagaimana cara sintesis suatu senyawa. Saya tanyakan nggak dari sini? Oke, ini adalah retrosintesisnya, maka kita akan belajar untuk sintesisnya selanjutnya. Nah, untuk sintesisnya berarti kan bergerak dari bawah ke depan ya, dari belakang ke depan. Tadi adalah yang adalah benzen dengan Br2 FeBr3. Jadi kita tinggal reaksikan. Berarti tinggal kita reaksikan saja untuk sintesisnya. Benzen ditambah dengan Br2 dalam FeBr3. Bentar. Oke, sehingga dia akan menjadi Br di sini. Nah, akan jadi Br di sini. Tadi kan MgBr dia di IGF menjadi Br. Nah, Br ketika direaksikan alkil halida ya. Baik Br, baik Cl, alkil halida, ataupun pokoknya ini ya, bisa juga vinyl klorid, vinyl halida seperti ini. Kalau direaksikan dengan magnesium dalam suatu ether, nah, dia akan menjadi reaksi Grignard. Jadi ini ya, MgBr. Nah, ini MgBr. Jadi satu alkil halida kalau ditambah magnesium dalam ether, maka dia akan menjadi reaksi Grignard.
baru MgBr ini tadi. Nah, ini ya, MgBr direaksikan dengan CO2 ya. Baru MgBr kita reaksikan dengan pertama dengan CO2. Jadi ada reaksi Griegnya pasti ada dua tahap. Dan yang tahapan terakhir adalah ditambahkan suatu asam encer. Nah, ini kan MgBr kalau ditambah CO2 dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, sehingga dia di sini akan menjadi asam karboksilat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kenapa kok MgBr bisa di IGF menjadi alkil halida? Karena ini alkil halida ini kalau direaksikan dengan magnesium dia akan menjadi bereaksi Grignard seperti itu. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, jadi tolong diingat-ingat ya beberapa reaksi yang sudah kita pelajari. Ada yang ditanyakan, Kofifa? Oke. Oke, mungkin sekian ya. Nanti akan kita lanjutkan ke retrosintesis benzena monosubstitusi yang pakai alkil halida. Nanti ini beda lagi. Nanti ini banyak ya pertemuan mungkin kita dua pertemuan. Oke, seperti itu ya. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Sudah 24.2. Saya akhiri. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bos. Terima kasih, Bu. Ya.